Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Indrawati dengan NIM 1930102040004, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan mempraktekkan mata kuliah Micro Teaching dengan dosen Pakampu, Pak Sakman, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian udah sarapan? Udah? Kalau udah, jawab salam ibu harus dengan semangat. Satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semangat ya. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu, dengan harapan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian untuk mengecek siapa saja yang tidak hadir ke sekolah pada pagi hari ini. Siap? Yang pertama, Abdullah Teladan, hadir? Oke, hadir ya. Antung Safa Kamila, hadir? Oke, hadir. Muhammad Hairi, hadir? Hadir ya. Muhammad Heru Hidayat, hadir? Oke, hadir. Muhammad Abdullah Al-Hafiz, hadir? Oke, hadir ya. Selvia. Cynthia Rahairunisa. Oke, hadir ya. Suci Andriani, hadir. Dan yang terakhir, Raudatul Jannah. Oke, hadir semuanya pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih pada kalian, apakah tadi malam sudah ada yang belajar? Oke, sudah. Hampir semuanya ya sudah. Berarti Ibu asumsikan kalian sudah siap menerima materi Ibu pada pagi hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya, masih ada yang ingat kita belajar tentang apa? Bab apa? Masih ada yang ingat? Oke, Hafiz, silahkan. Benar apa yang dikatakan oleh Hafiz, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada pertemuan ini kita akan menginjak materi baru, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila, yang kedua makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, serta yang terakhir yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Silahkan dibuka bukunya halaman 90 dan Ibu minta tolong buku selain buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraannya harap ditaruh ke dalam lacinya masing-masing. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pembelajaran kali ini, diharapkan nanti anak-anak sekalian dapat menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning. Apa itu metode PBL? Metode PBL atau Problem Based Learning merupakan metode pembelajaran yang menggunakan masalah untuk memicu pembelajaran sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Metode ini terdiri atas 5 langkah. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, pengorganisasian.
Yang ketiga, pembimbingan secara berkelompok. Yang keempat, pengembangan dan penyajian. Serta yang terakhir adalah analisis dan evaluasi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu arti dan kedudukan fungsi Pancasila. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI atau apa, Suci? Ya, atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur petatanegaraan negara yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, maupun keamanan. Adapun fungsi dan peranan Pancasila dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Maksudnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup di dalam jiwa seseorang. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya, Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bagi bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa yang lain ataupun negara lain. Yang ketiga, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Bisa diartikan juga Pancasila sebagai induk hukum yang ada di Indonesia. Yang keempat, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur dan tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional, sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam bersikap, bertingkah laku, dan berperilaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang ketiga, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai pendiri negara Indonesia merdeka. Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan ligatur atau pemersatu dalam kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Butir-butir nilai Pancasila dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari.
Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Satu kelompok terdiri atas 3 orang. Oke, dengarkan baik-baik ya. Jangan sampai nanti ada yang nanya, Bu, saya kelompok berapa? Jangan sampai ya, nanti ada yang nanya seperti itu. Dengarkan baik-baik, untuk kelompok 1 ada Abdullah Teladan, Muhammad Hairi, dan Muhammad Abdullah Al-Hafiz. Untuk kelompok 2 ada Antung Sapa Kamila, Sintiara Hairunisa, dan Raudatul Jannah. Adapun untuk kelompok 3 atau kelompok terakhir ada Selvia, Suci Andriani, dan Muhammad Heru Hidayat. Adapun untuk tugas dari kelompok 1, 2, dan 3, yang pertama yaitu sejak disahkannya secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan ligatur atau pemersatu dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Tugas kalian, analisislah mengapa Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan ligatur atau pemersatu bangsa. Tugas kalian yang kedua yaitu jelaskan bagaimana kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, jelaskan fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kelompok 1, 2, dan 3? Ada yang ditanyakan atau tidak? Oke, tidak ada ya. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu harap semua anggota terlibat dalam pengerjaan dan diskusi dari soal yang telah Ibu berikan. Setelah ini, nanti Ibu akan memanggil salah satu di antara kalian secara acak. Jadi pastikan setiap anggota siap untuk Ibu panggil. Ibu beri waktu 15 menit untuk diskusi pengerjaan soal. Cukup? Cukup untuk kelompok 1, 2, 3? Oke, cukup ya. Silahkan dimulai pengerjaannya. Waktu dimulai dari sekarang. Karena waktu diskusi telah selesai, sekarang Ibu akan memanggil salah satu di antara kalian secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, Ibu minta tolong kepada Muhammad Hairi maju ke depan. Oke, penjelasan dari kelompok 1 ini sangat memuaskan. Ibu sangat suka sekali. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2, silahkan maju Suci Andriani. Penjelasan dari kelompok 2 ini tidak kalah bagusnya dari kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 2. Dan kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3, silahkan maju Raudatul Jannah. Penjelasannya sangat baik sekali dari kelompok 3. Ibu sangat suka sekali. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Antum? Ada yang ditanyakan? Tidak. Hafiz, ada? Oke, tidak ada ya. Sekarang, Ibu mohon perhatiannya sebentar. Yang di belakang, jangan ngobrol terlebih dahulu. Dengarkan Ibu baik-baik. Bantu Ibu beri kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu terkait arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Ada yang tahu? Ya, Heru, silahkan. Betul apa yang dikatakan oleh Heru terkait arti kedudukan dan fungsi Pancasila.
Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Adapun fungsi dan peranan Pancasila dibagi menjadi beberapa bagian. Masih ada yang ingat? Suci? Ya, silahkan. Betul. Betul apa yang dikatakan oleh Suci, fungsi dan peranan Pancasila dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur dan cita-cita ataupun tujuan bangsa Indonesia. Kesimpulan yang kedua yaitu terkait makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Rumusan Pancasila terdapat di dalam alinea keempat pembukaan UUD. Dijadikan dasar dan motivasi dalam bertingkah laku untuk dijadikan pandangan hidup dan ligatur atau pemersatu dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Yang ketiga yaitu untuk menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara, maka dapat dilakukan dengan cara mengamalkan butir-butir nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Yo, yang di belakang, jangan ngobrol. Oke, tidak ada ya. Berarti Ibu asumsikan kalian sudah paham dengan materi pada hari ini. Selanjutnya, buka buku kalian halaman 88. Di sana ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kumpulkan di pertemuan berikutnya. Baik, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, selalu semangat dalam belajar dan jangan lupa diiringi dengan doa. Dan satu lagi, jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.